Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi dengan Ibu materi kita di kelas 10 tentang vertebrata. Minggu lalu kita sudah melanjutkan tentang hewan invertebrata. Jadi, kali ini kita lanjut dengan vertebrata. Vertebrata itu anak-anak pasti semua tahu toh. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang atau hewan bertulang belakang. Anak-anak boleh lihat pada slide itu ada gambar hewan-hewan vertebrata atau hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama ini tentang ciri-ciri hewan vertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata itu yang pertama itu tubuhnya terbungkus oleh epidermis dan dermis. Berarti tubuhnya ini dia dibungkus oleh lapisan luar dan lapisan dalam. Epidermis itu lapisan luar, sedangkan dermis lapisan dalam. Yang kedua memiliki endoskeleton. Endoskeleton ini berarti memiliki tulang atau anggota gerak ya anak-anak. Yang ketiga kita lihat memiliki tengkorak atau kranium yang berisi otak. Jadi hewan vertebrata ini dia memiliki tengkorak seperti kita manusia. Kita manusia itu mempunyai tengkorak itu bagian kepala ya. Jadi di dalam itu bagian tengkorak terdapat otak. Ya toh anak-anak semua hewan memiliki otak seperti manusia ya. Oke, ciri-ciri yang keempat itu terdapat otot yang bergerak. Hewan juga memiliki otot sehingga mereka bisa bergerak, bisa berlari, berjalan, bisa naik ke pohon. Ya. Yang berikut, ukuran tubuhnya bervariasi. Hewan vertebrata ini memiliki tubuh ada yang kecil, ada yang ukuran kecil, ukuran besar, ukuran sedang. Tentu anak-anak semua tahu dan semua pernah melihat hewan-hewan vertebrata. Kita lanjut, ciri yang berikut itu bentuk tubuhnya simetri bilateral. Simetri bilateral ini minggu lalu Ibu pernah paparkan PPT tentang gambar hewan simetri bilateral itu bentuknya sempurna hampir sama seperti kita manusia ya. Oke, yang berikut ini sistem peredaran darahnya tertutup. Jadi pada hewan vertebrata ini memiliki peredaran darah yang tertutup dan sistem pencernaannya lengkap. Oke anak-anak. Jadi ini ciri-ciri dari hewan vertebrata. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga itu klasifikasi hewan vertebrata. Jadi hewan vertebrata ini dibagi menjadi subfilum ada 2 kelas ya. Ada kelas pertama itu kelompok Pisces. Pisces ini ada 4 kelas yaitu ya ada Agnatha. Agnatha itu artinya tidak sedangkan Gnathum itu memilikinya artinya rahang. Jadi hewan Agnatha ini dia tidak memiliki rahang. Kita lanjut, yang kedua itu ada Placodermata. Placodermata ini artinya bersisik plakoid. Itu lebih ke ikan tapi dia masih termasuk dalam kelas Pisces ya. Oke, yang ketiga ada Chondrichthyes, itu artinya hewan yang memiliki tulang rawan. Itu ada sebentar ada Ibu tampilkan dia punya gambarnya. Kita lanjut, yang keempat ada Osteichthyes itu hewan tulang keras, hewan yang memiliki tulang keras. Misalnya ada ikan hiu, ikan paus ya. Yang kedua itu superkelas kedua itu ada Tetrapoda. Tetrapoda artinya hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4 otomatis atau sudah pasti anak-anak semua pernah melihat ya. Itu dibagi menjadi 4 kelas juga. Ada amfibia. Amfibia itu hewan yang hidup di 2 alam, itu misalnya katak atau kodok. Yang kedua ada reptilia, itu hewan melata seperti komodo atau buaya. Yang ketiga itu aves, itu hewan unggas, kelompok dalam burung atau ayam. Yang keempat ada mamalia, hewan menyusui. Menyusui berarti dia contohnya seperti kita manusia. Kita manusia itu digolongkan kepada hewan mamalia karena kita menyusui toh. Jadi di saat kita bayi, ibu kita yang menyusui kita, jadi kita dinamakan kelompok mamalia. Kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Ini yang pertama kita lihat kelas Pisces. Pisces ini ciri-cirinya yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Anak-anak boleh lihat pada gambar itu, ada gambar ikan. Yang kedua, pada umumnya bersisik. Jadi ikan itu semuanya punya sisik, kecuali ikan air tawar seperti ikan lele, itu dia tidak memiliki sisik ya. Kita lanjut lagi, ada bernapas menggunakan insang. Jadi ikan itu menggunakan insang. Anak-anak kalian pasti pernah membersihkan ikan toh. Jadi di saat membersihkan ikan, di situ anak-anak lihat ada insang. Jadi itu alat pernapasan dari ikan itu sendiri. Yang keempat itu ada poikiloterm, itu berarti hewan berdarah dingin, peredaran darahnya tertutup tunggal, sistem pencernaannya lengkap. Kita lanjut. Yang kedua itu klasifikasi dari Pisces tadi, ada subkelas Chondricites, itu ada hewan tulang rawan. Anak-anak boleh lihat di bagian bawah itu ada ikan hiu dan ikan pari, itu boleh lihat di gambar ada ikan hiu, ikan pari. Terus subkelas Osteichthyes itu hewan bertulang sejati atau tulang keras, itu contohnya ikan gurami. Jadi anak-anak lihat ada ini contoh dari ikan hiu ini, jadi dia termasuk dalam tulang rawan, sedangkan yang ini dia termasuk dalam hewan tulang keras atau ikan tuna tadi contohnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ini peran dari Pisces ya, maaf ini ibu salah tulis, ini sebenarnya Pisces ya, bukan Aves. Oke, Pisces ini mempunyai fungsi itu menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Yang kedua, sumber proteinnya tinggi. Yang ketiga, dagingnya mengandung asam lemak tidak jenuh. Dia juga digunakan sebagai hiasan akuarium. Jadi itu peran dari Pisces. Itu dia sebagian besarnya digunakan sebagai bahan makanan untuk kita manusia ya, dan hewan lainnya juga seperti kucing ataupun buaya itu makan ikan ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini ada kelas amfibi. Kelas amfibi ini dia umumnya itu hidup di tempat dua alam, itu ada yang di darat, ada yang di air. Oke, kita lihat ciri-ciri umumnya. Yang pertama itu tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Terus tubuhnya dilapisi oleh kulit berlendir, sistem peredaran darah tertutup, alat pencernaannya lengkap, mengalami metamorfosis sempurna dan simetri bilateral, serta yang terakhir itu poikiloterm. Jadi amfibi ini anak-anak pernah lihat katak. Jadi katak itu dia itu memiliki kulit yang berlendir, terus mempunyai kepala, badan, dan ekor. Terus alat pencernaannya juga lengkap seperti kita manusia ya. Yang berikut itu peranan amfibi. Peranan amfibi ini sebagai sumber protein yang tinggi, menjaga ekosistem perairan. Kulit katak itu bisa dijadikan sebagai tas atau dompet. Terus racun bufotalin dan bufotenin dari kodok itu dapat digunakan untuk menguatkan jantung. Jadi itu digunakan sebagai obat. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu kelas reptilia. Reptilia ini anak-anak boleh lihat di gambar di samping itu ada gambar komodo. Ada yang pernah ke Pulau Komodo? Kalau pernah sampai sana itu kalian lihat itu sesuai dengan gambar itu ciri-cirinya. Yang pertama, habitat di darat dan di air. Jadi komodo ini dia bukan hanya hidup di darat ya, jadi dia juga hidup di air. Kita lanjut. Yang kedua itu simetri bilateral atau yang memiliki anggota tubuh lengkap. Itu ada terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Peredaran darah tertutup, ovipar dan ovovivipar. Ovipar itu dia bertelur, sedangkan ovovivipar itu dia bertelur dan beranak. Jadi hewan reptilia ini ada yang bertelur saja, tapi ada yang bertelur dan beranak ya. Terus kita lihat peranan dari reptilia. Itu ada pembasmi hama alami.
dia bisa membasmi hama alami, misalnya hewan-hewan yang merugikan manusia ya. Terus ada kulit reptilia juga itu bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga itu menjaga ekosistem perairan. Jadi itu manfaat atau fungsi dari hewan reptilia. Sekarang kita lihat yang keempat itu kelas Aves. Aves itu anak-anak lihat di gambar itu ada gambar bebek. Itu kelompok dari contoh dari kelompok Aves itu ada bebek, ayam, burung, ada burung merpati dan lain sebagainya. Kita lihat yang pertama itu ciri-ciri Aves. Itu yang pertama, secara umum tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, tubuhnya ditutupi oleh bulu. Jadi anak-anak lihat itu ada gambar di samping bebek itu dia mempunyai bulu untuk menutupi tubuhnya dan menghangatkan tubuhnya juga. Yang ketiga itu tiga itu lengan depannya itu mengalami modifikasi sebagai sayap yang umumnya digunakan untuk terbang. Jadi bebek ini dia mempunyai lengan yang dimodifikasi itu menjadi sayap untuk terbang. Yang berikut itu alat geraknya itu alat gerak belakang digunakan untuk berjalan. Itu boleh lihat dia punya kaki itu sebagai alat gerak belakang untuk berenang, berjalan, bertengger. Terus ada mulut Aves meluas itu sebagai paruh dan tidak bergigi. Jadi anak-anak lihat bebek atau burung ataupun ayam itu dia tidak mempunyai gigi. Bentuk paruhnya itu ada yang bervariasi. Anak-anak lihat tuh ada di paruh bebek dengan ayam dengan burung itu berbeda ya. Jadi itu bervariasi. Kita lihat lagi peranan Aves. Peranan Aves itu yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua itu sumber protein dari daging dan telur. Yang ketiga bulu bisa dijadikan hiasan aksesoris. Yang keempat badan obat-obat sebagai bahan obat-obatan herbal. Yang kelima hiburan dari warna dan kicauan burung. Anak-anak kalau misalnya di kios paman di depan itu ada burung yang digantung di depan kios itu sebagai hiburan dan hiasan. Kita lihat yang kelima ini kelas mamalia. Mamalia anak-anak boleh lihat di gambar bagian bawah itu beberapa contoh dari hewan kelas mamalia. Mamalia itu mempunyai ciri umum dia berambut. Anak-anak boleh lihat itu ada gajah, jerapah, kuda, sapi itu memiliki rambut. Terus dua pasang anggota badan umumnya berjari 5 dan dilengkapi kuku atau cakar. Yang ketiga alat kelamin jantan itu berupa penis, berdarah panas atau endodermal. Yang berikutnya itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Umumnya melahirkan dan beberapa juga bisa bertelur. Terus habitatnya itu terestrial, itu ada terestrial, ada fusorial, arboreal, dan akuatik. Jadi dia itu hidupnya itu atau habitatnya ada yang di padang, di hutan, ada berbagai macam jenis habitat atau tempat tinggalnya. Jadi anak-anak itu saja materi kita. Untuk tugasnya kalian meringkas kembali materi yang sudah Ibu jelaskan. Dan nanti saat masuk sekolah tanggal 23 kita boleh mengumpulkan tugas dan kita membahas lebih lanjut tentang materi kita. Oke, sampai jumpa, materi kita sampai di sini.